fikih pernikahan ini, Bapak Ibu, penting bagi kita agar kemudian kita semua dalam menjalani proses rumah tangga sesuai aturan syariah Islam. Seperti itu. Bahkan kadang Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan yang umum saja tidak sedikit di antara kita yang belum paham. Misalnya bab perceraian, ini pengantar dulu. Itu ada orang tolak ya Pak, yang nganggap perceraian itu kalau bercanda aman. Seperti itu. Padahal hadisnya salasun jidduhun najidun wa hasbuhun najidun. Ada 3 hal yang seriusnya serius, bercandanya juga serius. Salah satunya cerai. Seperti itu, tolak. Jadi walaupun bergurau, bercanda, keluar kata cerai itu Bapak Ibu jatuh. Nah, yang kayak gini kadang ada yang nggak ngerti, Pak. Sehingga kemudian dengan pede, misalnya di jalanan laki-laki ngomong kayak gitu, saya tidak punya istri. Ya dianggap bujangan tuh Bapak. Nah, kata tidak punya istri itu namanya cerai kinayah. Seperti itu dan macam-macam. Ada lagi yang lebih parah, Pak. Sudah cerai 3. Cerai 3 tuh sudah ngomong cerai ke istrinya 3 kali. Itu belum diurus ke negaranya. Karena belum diurus ke pengadilan negaranya sehingga masih hidup bareng. Terjadilah yang tidak dihalalkan oleh Allah, berzina. Seperti itu. Ya, ada kawan itu cerita, kawan pesantren Bapak Ibu. Dia ada konflik dengan istrinya, terus kemudian ngomong ke saya ngomong cerai. Saya tanyain berapa kali, ingat-ingat, karena kawan sama-sama pesantren kan ngerti. Ingat-ingat ternyata sudah 3 kali Pak. Di beda-beda tempat. Itu saya bilang kamu uruslah ke pengadilan, surat cerainya bilang sudah cerai 3 kali. Seperti itu. Sebab kalau sudah cerai 3 kali itu si perempuannya tidak boleh rujuk lagi dengan suami awal. Namanya bain kubro. Seperti itu. Bain itu ada 2, bain subro, bain kubro. Kan sekarang bain kubronya saja. Kalau di Quran itu syaratnya si perempuannya saja yang harus nikah dengan laki-laki lain, baru boleh kembali. Seperti itu. Kalau misalnya di pengadilannya di apa tuh namanya Pak, di mediasi, nggak usah mau. Soalnya sudah syariahnya sudah nutup Pak. Terjadi 3 kali. Seperti itu. Ya maka kata Quran hatta tankiha zaujan ghairah, sampai nikah lagi dengan suami yang baru, tapi perempuannya aja, laki-lakinya sih enggak. Nikah lagi. Qadarullah kawan saya itu nikah lagi.
istrinya, mantan istri. Terus ada syarat lain nggak Bapak Ibu? Ada, yaitu berhubungan badan dengan suami barunya. Sehingga di zaman Rasul itu ada namanya istilahnya muhalil ya Pak. Orang perempuan dicerai suaminya 3 kali, terus kemudian pengen balikan lagi nih. Karena hak bercerai itu cuma 3 kali. At-thalaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Seperti itu. Kata Rasul, nggak bisa. Kamu yang perempuannya harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Maka nikah. Habis nikah datang dengan suami barunya juga. Ya Rasul, ini sudah nikah, sudah akad. Seperti itu. Saya mau bercerai lagi, minta cerai sama suami baru lagi, biar balik ke yang mana tuh Bapak Ibu? Yang pertama. Seperti itu. Kata Rasul nggak bisa, bahasanya tuh hatta tazuki musailatahu wa yazuku musailatati. Itu hadisnya sahih. Nggak bisa, kamu bulan madu dulu. Syaratnya harus berhubungan badan. Cuman bahasanya santun. Sampai kamu Bu mencicipi madunya dan kamu Pak mencicipi madunya dia. Artinya berhubungan suruh bulan madu gitu. Itu syarat. Bahasa Qur'annya hatta tangkiha zaujan. Karena bulan madu dulu. Akhirnya bulan madu dulu tuh Pak. Habis bulan madu gimana Bapak Ibu? Nggak balik lagi. Cocok rupanya dengan suami yang baru. Nah kadang kayak gini tuh nggak ngeh. Sudah ngomong cerai berkali-kali. Oh cerai nggak ngerti hukumnya ya, kenapa nggak ngaji? Seperti itu. Sehingga tidak ada mediasi kalau sudah 3 kali. Kalau satu rumah ya, kalau sampai berhubungan ya Nah kalau sudah menikah lagi dan berhubungan dengan suami barunya cerai lagi, balik ke suami yang pertama, hitungannya dari awal lagi tuh Pak. 1, 2, 3 lagi. Tapi kan masa ya terus-terusan seperti itu. Maka kemudian pentinglah ya, kita memahami syariah pernikahan. Semacam itu. Nah, ini kita bahas yang umum dulu. Namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, mu'asyarah bil ma'ruf itu kalau secara makna bahasa bergaul dengan pasangan baik suami ke istri ataupun istri ke suami dengan cara yang baik Bapak. Dulu dalam hadis sahih kalau ada yang nikah tuh ada ucapan selamat tahniah. Kalau ucapan duka kan namanya takziah. Seperti itu, ucapan selamat. Ucapan selamatnya ar-rifa wal bani. Maknanya apa? Salaman itu Pak. Semoga rizkinya banyak sama anaknya banyak. Nah, Bapak Ibu itu doanya orang jahiliyah. Seperti itu. Sama Rasul diganti Pak. Nanti ada kaitannya dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Digantinya insya Allah Bapak Ibu hafal. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Cuman kadang ya yakin nggak yakin sih, mungkin sebagian tahu isinya, sebagian lagi nggak tahu kan. Seperti itu. Itu riwayatnya Abu Hurairah. Kenapa kemudian didoain banyak rezeki sama didoain banyak anak itu diganti sama Rasul? Karena belum tentu Pak banyak rezeki itu menghasilkan kebaikan. Mu'asyarah bil
Saya kasih contoh, ternyata konflik rumah tangganya muncul setelah apa? Setelah kaya. Suaminya punya selingkuhan, istrinya hidupnya jauh dari agama. Problemnya apa? Banyak rizkinya. Jadi tidak selamanya rizki banyak itu menghasilkan kebaikan. Seperti itu. Nah, anak, ya ada yang anaknya jadi umat Rasulullah, ada yang banyak anak banyak masalah. Satu di penjara, satu macam-macam, melawan orang tua segala macam. Berarti kan anaknya banyak, hartanya banyak dalam pernikahan itu belum tentu menghasilkan apa? Kebaikan. Makanya didoainya diganti dengan apa? Barakallahu laka. Kalau la itu lam artinya hak. Wa baraka alaika, kalau ala Bapak Ibu artinya apa? Kewajiban. Seperti itu. Ya lumrahnya gitu. Misalnya hazal kolam li. Pulpen ini hak saya. Lana hak kami. Tapi kalau alaika antusolli, maka maknanya kamu wajib. Seperti itu. Sehingga kalimat barakallahu laka itu semoga Allah memberkahi. Makna memberkahi itu menghasilkan kebaikan yang banyak ditunaikan dengan sempurna. Semoga Allah memberkahi hakmu. Munya ke kamu yang laki-laki ya Bapak Ibu. Kan laka, bukan laki. Jazakallah, jazakillah kan kayak gitu. Kalau kasroh itu perempuan. Ki, kalau ka laki, berarti kalau kamunya laki-laki, semoga Allah memberkahi hakmu, wahai para suami. Berarti hak suami kewajiban istri. Maka makna barakallahu laka itu Bapak Ibu, ya sederhananya semoga istrimu bisa menunaikan kewajibannya dengan sempurna. Sehingga kamu mendapatkan berkah, yaitu hakmu yang sempurna. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi kewajibanmu. Berarti kalau kewajiban suami, hak istri. Nah, muasyarah bil ma'ruf itu, hubungan baik pasangan itu terjadi kalau apa? Kalau suami menunaikan haknya, istri menunaikan haknya. Suami menjalankan kewajibannya, istri menjalankan kewajibannya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga yang menjalankan kewajiban dapat pahala berkah, yang menerima hak dapat menikmati dan berkah. Ada keberkahan di ujung, kemudian didoain wajah ma'a bainakuma. Kalau kuma kan berdua tuh, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Sehingga punya anak, nggak masalah. Yang penting hubungannya menghasilkan kebaikan, suaminya bisa menunaikan kewajibannya menerima haknya, istrinya bisa menunaikan kewajibannya menerima haknya. Di situ itu penting. Anak bonus, berarti nggak punya anak nggak apa-apa, amal solehnya jalur lain. Seperti itu. Harta banyak bonus, Pak. Kalau kemudian hidup susah, ya nggak masalah. Semacam itu. Karena keduanya saling menunaikan hak dan kewajiban.
kewajibannya. Itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Seperti itu. Kadang orang itu dipusingkan dengan hal-hal yang seharusnya tidak pusing, Pak. Ditanyain lagi. Nikah baru 6 bulan ditanyain. Udah hamil belum? Jadi ada istilah tuh Bapak Ibu. Pejuang garis 2 kata seperti itu. Macam-macam. Nanti kalau 10 tahun ternyata belum punya anak, udah stres. Macam. Kenapa? Karena salah konsep. Ya, tradisi jahiliyah dimasukkan. Seolah-olah punya anak wajib. Seperti itu. Seolah-olah kaya wajib. Kalau punya anak wajib, Pak. Kasihan yang nggak punya anak, dosa terus. Kan wajib itu kalau ditinggalin dosa. Seperti itu. Harus dipahami. Kalau kaya wajib, ya kasihan yang miskin. Sudah miskin berdosa lagi. Tanyain, apa dosanya? Saya miskin. Kan lucu, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu makna muasyarah bil ma'ruf secara umum ya. Dan muasyarah bil ma'ruf itu aturan syariah Islam. Dalam kitab I'anatul Talibin, hasa asy-syari'u alal muasyarah bainaz zaujaini bil ma'ruf. Syariah Islam menganjurkan akan adanya muasyarah bil ma'ruf di antara suami dan istri. Hubungan baik walaupun Bapak Ibu dalam kondisi benci. Makanya ayat Qur'annya kan ini nih Pak. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian Bapak Ibu. Soalnya kadang ada yang protes. Oh istri-istri berarti harus banyak kayak gitu seperti itu. Yang enggak mesti ini kalian. Kalau kalian tuh suami dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, walaupun saat benci, Pak. Ya kan ada saja yang kita tidak suka. Tetap harus muasyarah bil ma'ruf. Apa alasan Allah? Fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kadang yang kita benci itu ternyata menghasilkan pahala yang banyak, kebaikan yang banyak. Orang kadang muasyarah bil ma'ruf itu saat apa? Saat cinta saja, saat sayang saja. Tapi kalau sudah ada problem rumah tangga, muasyarah bil ma'rufnya menghilang. Padahal ujiannya di situ. Apa sih muasyarah bil ma'ruf? Ada 2 hal yang pada zaman. Satu, ada hukuk al-kamilatan, menunaikan hak-hak atau mendapatkan hak atau menunaikan kewajiban dengan sempurna. Ada hak suami, kewajiban istri. Ada hak istri, kewajiban suami. Tapi ada hak bersama. Apa hak bersama itu? Salah satunya irsun, waris. Waris itu hak bersama. Suami meninggal, istri jadi ahli waris. Punya hak waris. Istri meninggal, suami juga punya hak waris. Kalau suami meninggal, istrinya dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, dapatnya 1/8. Yang diwaris harta siapa, Pak? Harta suaminya. Seperti itu. Istri meninggal, suami pun jadi ahli waris. Dapat hak waris. Kalau tidak punya anak 1/2, kalau punya anak 1/4.
Yang diwaris harta siapa? Harta istrinya. Nah, kadang zaman sekarang Bapak Ibu belum meninggal sudah minta waris Pak lewat jalur perceraian. Ya, contohnya gimana? Suami kerja misalnya nafkahin istrinya. Terus setelah nikah sambil nafkahin istrinya, suami beli rumah. Walaupun jalur nyicil misalnya. Ya. Selesai, yang bayarin pakai duit siapa? Suami. Istri dinafkahin. Istri pun menjalankan kewajibannya. Ini contoh saja ya. Apa menjalankan kewajibannya? Jadi bersihin rumahnya, Pak. Kan itu Bu, salah satu pertanyaan akhirat itu Bu. Pernah tahu nggak Bu? Jadi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasul bersabda, "Al-mar'atu mas'ulatun fi baiti zaujiha." Perempuan itu akan ditanya besok di hari kiamat tentang apa? Urusan rumah suaminya. Rumahnya yang wajib nyediain rumah siapa Bapak Ibu? Suami, nafkah namanya. 3 kan, makan, minum, pakaian sama tempat tinggal. Walaupun kontrak, tapi yang nyediain suami, yang bayar listrik suami. Tapi yang wajib ngurusin istri. Dibersihin, itu ditanya nanti di akhirat. Piringnya dicuci, sehingga rumah itu nyaman bagi suaminya. Dan itu kewajiban. Istrinya ngomong ke suami, "Mas, saya nggak bisa bersih-bersih rumah. Dari kecil biasa hidup mewah, seperti mepet sawah, seperti itu. Misal, jadi kalau cuci piring gatel nanti tangan, atau kasar nanti kan. Ya maka suami menyediakan ART itu Pak, asisten rumah tangga. Pakai kantong suami, tapi yang ngatur siapa? Istri, Bapak Ibu. Nanti mbaknya tuh, "Mbak bersihin ini, bersihin itu diatur semua." Kalau bermasalah, yang ditanya istri di hari kiamat. Seperti itu kewajibannya. Suami kewajibannya berarti rumah itu rumahnya siapa, Pak? Rumahnya suami. Yang kalau meninggal, istri dapat bagian 1/4 atau 1/8. Ini belum meninggal, sudah minta bagian. Cerai misalnya. Terus ditanya, "Ini rumah dibeli kapan?" Ada ya Bapak Ibu kayak gitu ya? Namanya harta gono gini. Itu yang masalah. Kata suaminya, "Ini rumah saya. Saya beli dari hasil kerja saya. Saya juga nafkahin istri saya. Saya juga kasih hadiah ke istri saya." Kata istrinya, "Tadi saya yang ngurusin, saya yang masak." Seperti itu. Nah, secara syar'i ngambil harta suaminya lewat jalur perceraian ini contoh saja, atau sebaliknya harta istri, itu namanya makan harta orang lain secara batil, alias harta haram, walaupun menang di pengadilan. Seperti itu. Sehingga kan bisa jadi menang tuh gara-gara alasan gono ini. Tapi dimakannya tuh haram, dipakainya tuh haram. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena itu harta suami yang nanti Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, istri dapat hak kalau misalkan kemudian suaminya meninggal. Nah, ada harta gono itu Bapak Ibu kalau hasil bersama Pak.
Suaminya kerja, istrinya kerja, suaminya nafkahi, istrinya ngurusin rumah sambil sambil kerja. Kata suaminya, urusan rumah saya yang tanggung jawab. Atau duitnya bareng, ngumpul jadi satu karena kerjasama. Misalnya bisnis bareng, punya toko, punya apa, rumahnya diurus bareng. Nah, baru ada istilah persentase ekonomi seperti itu. Tapi kalau murni hartanya istri, hasil kerjanya istri atau hasil kerjanya suami, hak rumah tangganya terpenuhi, terus kemudian minta harta gono ini, itu namanya harta haram. Dalam Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Seperti itu. Jadi salah satu hak bersama bahwa tapi suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Tidak sama Bapak Ibu, tapi imbang. Ya, sebagaimana diceritakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Bunyinya, walahunna, mereka para istri mempunyai hak mislul ladzi alaihinna, yang seimbang dengan kewajiban para istri. Jadi hak istri itu seimbang dengan kewajibannya. Kalau hak istri kewajiban suami, kalau hak suami kewajiban istri. Berarti hak istri itu seimbang dengan hak suami walaupun tidak sama. Tapi ada keimbangannya. Seperti itu. Ya, tidak beda, adil. Ya nanti dijelaskan. Ya, satu persatu. Nah, bil ma'ruf dengan cara yang cuman walir rijali alaihinna darajah. Laki-laki apa? Mempunyai kelebihan. Tapi jangan cuman kelebihan berat badan ya Pak. Seperti itu. Kelebihan itu kelebihan apa Bapak Ibu? Kelebihan jadi saya cerita dulu. Yang punya rahim siapa Bapak Ibu? Yang punya rahim perempuan, betul nggak? Ada nggak laki-laki punya rahim? Nggak ada. Yang punya ASI bisa menyusui perempuan. Berarti yang berpotensi hamil, berpotensi melahirkan siapa? Istri perempuan. Semacam itu. Nah, karena yang hamil perempuan, yang bebas siapa? Laki-laki kan nggak hamil. Kebebasannya itu menyebabkan dia diangkat jadi pemimpin. Biar nggak ada cutinya. Geraknya lebih bebas. Nyari nafkah gampang. Ngatur rumah tangga gampang. Seperti itu. Nah, kalau hamil menyusui, potensinya punya kasih sayang lebih terhadap yang dilahirkan. Sehingga potensi perempuan itu ngurus anak. Potensinya. Kenapa? Karena dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Kedekatannya itu besar, Bapak Ibu. Sehingga bapak-bapak jangan ngiri kalau anak-anak lebih dekat sama siapa? Ibunya. Tidak sedikit loh Bapak Ibu. Ibunya salah, bapaknya benar. Berantem, anaknya belain siapa Pak? Ibunya. Walaupun salah. Seperti itu. Kenapa? Karena kedekatan. Dan itu bukan anak-anak, kadang sampai gede. Yang punya anak 5, laki-laki 3, perempuan 2. Berantem udah kakek nenek. Lapor ke anaknya, yang dibelain siapa? Ibunya biasanya.
Seperti itu. Padahal pas waktu kecil yang sering marah-marah siapa? Ibunya, bapaknya sih cuek aja. Seperti itu. Tapi kedekatannya lebih dekat dengan siapa? Ibunya di situ. Makanya hak hadonah ada di istri. Di situ tuh. Dari situ kemudian Allah angkat laki-laki sebagai qawwam. Ya, qawwam itu maknanya qawamah itu qawwam itu orangnya. Pekerjaannya namanya qawamah. Kalau sekali namanya qaim, yaitu orang yang bertanggung jawab. Nah itu diangkat kelebihan itu bukan karena kelebihan, tapi karena dia tidak punya rahim, tidak bisa menyusu, tidak bisa hamil, sehingga kemudian dikasih tanggung jawab lebih. Di situ cari nafkah. Kalau lagi hamil kan cari nafkah repot, Bapak Ibu. Seperti itu, menyusui, makanya nggak ada cutinya. Nah, baik, wallahu azizun hakim. Jadi kewajiban suami itu imbang dengan kewajiban istri, tapi tidak sama. Kepemimpinannya ada di suami, tapi yang nggak perlu ini juga apa? Pokok saya dijadikan bawahan seperti itu ya nggak apa-apa, tetap akan imbang, tidak harus selaras. Karena kalau selaras nanti kasihan suaminya Bapak Ibu. Ya seperti itu. Kalau kalah terus tuh Pak, keputusannya ada di istri, yang tanggung jawab akhirat siapa? Suami. Seperti itu. Jadi ditanya sama Allah, kenapa rumah tanggamu begini? Ya akhirat Bapak Ibu. Saya ngikut istri ya Allah. Seperti itu kan. Seperti itu. Nah, tapi aturannya dia yang akan tetap ditanya. Loh, kenapa harus ikutin istri? Kan tanggung jawabnya sudah aku serahkan ke kamu. Jadi itu istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga. Di dunia nggak punya wewenang, di akhirat dipertanggung jawabkan. Itu kayak di dunia tuh nggak ikut tanda tangan, tapi ikut di penjara gara-gara korupsi, padahal makan duitnya enggak, tanda tangan enggak tuh Pak. Seperti itu. Maka biar imbang kepemimpinannya ada di tangan semacam itu. Wajibatuz zauji wa hukukuz zaujah, kewajiban suami dan hak istri. Bulan depan kali ya, biar ada tanya jawab dulu atau lanjut, cukup dulu ya. Baik, silahkan. Wallahu a'lam.